Hari ini hari Rabu tanggal 17 Januari 2024. Kemarin baru saja salah satu biku yang tinggal di Wihara Sanggametarama kembali ke Wat Tham Krong Pen. Jadi kondisi di Wihara Sanggametarama saat ini boleh dibilang kembali lagi ke mode pabrik, kembali kosong lagi. Jadi semula kosong berbalik lagi kosong kembali. Setelah sempat beberapa waktu, sekitar 1 bulanan lebih, terdapat biku yang tinggal guna memberikan kesempatan kepada umat di lingkungan sekitar untuk berbuat kebajikan, mulai dari berdana makanan, lalu canting sore, serta mendengarkan dhamma dan melatih cita bawana. Rasanya cukup disayangkan, namun apa boleh buat, karena keterbatasan sumber daya yang tersedia untuk mendukung dalam hal pembabaran dhamma. Namun biar bagaimanapun, sekali lagi semuanya kembali lagi juga pada diri sendiri. Sebenarnya terlepas dari ada biku ataupun tidak ada biku di dalam satu lingkungan tempat tinggal, tetaplah tidaklah menutup pintu untuk diri kita melakukan kebajikan, untuk berbuat baik, untuk berusaha melatih diri menjadi orang yang baik. Yang terpenting adalah berusaha untuk melihat pada sisi-sisi mana yang dapat kiranya menghasilkan kebajikan. Mulai dari yang utama tentunya adalah melihat ke dalam diri sendiri. Ini hal yang terpenting, dimana kebanyakan apabila kita terlalu sering melihat keluar, ini seperti ini, mengapa orang ini seperti ini, kenapa orang itu seperti itu, dan lain sebagainya, sampai lupa bagaimana diri sendiri. Kebanyakan melihat dan menunjuk ke arah luar. Orang ini tidak baik demikian, orang itu tidak baik demikian. Lalu bagaimana diri sendiri? Lalu bagaimana saya? Ini boleh dibilang hampir sedikit sekali orang yang dapat untuk menyadari demikian, menyadari untuk diri sendiri. Padahal yang namanya lingkungan, yang namanya orang lain, itu tentunya tidaklah akan dapat memberikan kepuasan dari mata dan telinga yang kita miliki. Bagaimanapun Sang Buddha sekalipun tentunya sudah meyakini dan menyatakan bahwa sebenarnya di dunia ini bukanlah dunia yang layak untuk kita tinggali, bukanlah dunia yang layak untuk kita terhanyut untuk bersenang-senang di dalamnya. Dunia ini bukanlah dunia yang mana penuh dengan kebahagiaan. Itulah yang sebenarnya dilihat oleh Sang Buddha, yang merupakan kebenaran sejati. Karena apa? Karena yang namanya dunia ini tidaklah terlepas dari hukum anicca, ketidakkekalan. Karena ketidakkekalan itulah makanya terdapat penderitaan. Dan karena penderitaan itu, maka tidak ada yang bisa kita katakan sebagai aku atau sebagai milikku. Bagaimana mungkin
kita mengangkat penderitaan sebagai diri kita. Kalau sudah mengangkat penderitaan secara keseluruhan sebagai diri kita, sebagai milik kita, lalu sudah tentunya semakin jauh lagi untuk menemukan kebenaran sejati. Makanya sebenarnya antara kebahagiaan dengan penderitaan bisa dibilang sebagai dua hal yang sebenarnya berdekatan, walaupun bertolak belakang, tetapi terdapat dalam sisi yang mana tidaklah berjauhan, karena bisa setiap saat berbalik dalam waktu sekejap mata. Mulai dari saat merasakan bahagia, tiba-tiba mendapatkan kabar yang tidak baik, juga langsung seketika berubah kondisi pikiran. Atau di saat sedang dalam keadaan kecewa, lalu mendapatkan kabar akan sebuah pencapaian atau sebuah keberhasilan, juga dapat berubah untuk mengikuti jalan pemikiran yang paling dini, paling kekinian. Jadi disinilah hendaknya kita sebagai Buddha Mamaka, sebagai siswa Sang Buddha yang telah diberitahukan, yang telah diajarkan, dan diminta ataupun disarankan untuk memahami akan kebenaran yang terdapat di dunia ini yang berupa dukkha, samudaya, nirodha, dan magga. Maka di sana hendaknya kita lebih mencari apa yang kiranya merupakan arti sesungguhnya daripada kehidupan ini. Karena jika dipikir, semakin kita berusaha untuk mengatur bagaimana cara kerja hukum alam, mengatur agar orang ini seperti ini, orang ini seperti itu, mengatur agar lingkungan seperti ini, lingkungan seperti itu, kebanyakan ujung-ujungnya kita hanya akan tinggal dalam kelalaian, yang mana karena menganggap itu sebagai apa yang penting, lantas meninggalkan apa yang sesungguhnya adalah hal yang terpenting. Jadi karena hal-hal yang maya, lantas meninggalkan ataupun tidak melihat hal-hal yang berupa kenyataan. Ini yang kebanyakan terjadi di dalam kehidupan, baik kehidupan sebagai seorang samana, seorang bhikkhu di zaman saat ini, maupun kehidupan di dalam masyarakat yang sebagai umat awam, yang tentunya tidaklah akan terlepas dari hal-hal ini, yang mana ingin sekali mengatur agar orang lain seperti ini, agar memperoleh hak-hak yang seperti ini, namun lupa sebenarnya hidup itu untuk apa, dan apa yang sebenarnya perlu dijadikan sebagai prioritas utama di dalam kehidupan ini. Jika dipikir-pikir, semakin tinggi pun pencapaian-pencapaian dunia yang diperoleh, pujian dari berbagai arah, serta berbagai macam kesenangan indria yang dapat dirasakan oleh mata, telinga, hidung, lidah, serta tubuh jasmani, kesemuanya itu tentunya hanyalah akan bertahan dalam waktu yang sementara. Karena pada saatnya akan ada kalanya di mana haruslah terpisah dari itu semua, haruslah meninggalkan itu semua, ataupun hal-hal itu yang beranjak menjauh atau meninggalkan diri kita. Jadi ketika sampai pada pemahaman di mana melihat segala sesuatunya
apapun itu sebagai apa yang tidaklah kekal, apa yang terus berubah sebagaimana hukum alaminya, maka hendaknya kita lebih tergugah lagi untuk mencari apa yang sebenarnya harus dijadikan sebagai prioritas utama, yang mana dalam prioritas utama itu tentunya adalah pengembangan sila samadhi panya, pengembangan diri kita, dari diri kita terlebih dahulu. Bagaimana diri kita sendiri ini dapat untuk menjadi orang yang baik, yang memiliki pikiran baik, ucapan baik, serta perbuatan baik. Ini sebenarnya hal yang sudah sering kali kita dengar, sudah sering kali kita temui di dalam setiap ceramah-ceramah ataupun pesan dhamma. Tentunya tidaklah terlepas dari poin di mana kebaikan ini. Jadilah orang yang baik, jadi orang yang memiliki pemikiran baik, memiliki ucapan yang baik, serta memiliki perbuatan yang baik. Namun dalam berbagai hal, dalam waktu-waktu tertentu, di mana ini semua terkadang begitu tampak terabaikan, dan kita seakan melupakannya, atau bahkan jauh sekali daripada hal-hal ini, yang mana boleh dibilang hal yang sederhana, hal yang mudah, namun pada prakteknya ternyata tidaklah semudah apa yang kita rasa itu dapat lakukan. Tidak semudah apa yang terbayangkan di dalam pikiran. Di sini bukan hanya sekedar untuk disampaikan kepada yang lainnya, kepada orang-orang lain, melihat dan mendengar ini juga merupakan bentuk pelajaran tersendiri untuk diri saya secara pribadi. Terutama kemarin juga sempat ajak sama Nera pergi ke Sidi Lungta di Wat Pabanta, masuk ke dalam museum dari Lungta. Jadi kadang kalau saya yang bawa, entah bawa biku, entah bawa sama Nera, entah bawa umat awam, kebanyakan kalau misalnya bawa ke sana ya harus bawa masuk ke dalam museum. Karena jika tidak masuk museum, rasanya sia-sia datang hanya sekadar untuk namaskara tanpa dapat mengambil pelajaran yang berharga. Karena sesungguhnya pelajaran berharga itu terdapat di dalam museum, yang mana Lungta Mahabua pun sudah memberikan pesan agar lebih baik jika diri beliau setelah tiada dibuatkan semacam museum untuk menampilkan karya-karya beliau, untuk menampilkan riwayat hidup beliau, serta bagaimana pandangan-pandangan beliau, sehingga orang-orang yang mendengarnya, orang-orang yang menyaksikannya itu yang mungkin memiliki karakter mirip dengan beliau dapat termotivasi untuk mengikuti apa yang telah beliau jalani tersebut. Nah, jadi di sini kemarin masuk ke dalam, ada juga mendengar dari yang Lungta sampaikan, yaitu seperti yang saya sampaikan di awal tadi, di mana kebanyakan kita lupa, kita selalu menunjuk orang ini, orang itu. Nah, orang ini mengapa seperti ini, orang itu mengapa demikian. Lantas bagaimana diri sendiri? Lalu diri sendiri bagaimana? Nah, ketika pertanyaan ini itu muncul, kata-kata semacam ini muncul dari seorang yang boleh dibilang sudah mumpuni, sudah diakui, itu berasa sekali ketika Lungta mengatakan, lalu bagaimana diri sendiri? Lalu saya lah bagaimana? Mengapa orang lain seperti ini, orang lain seperti itu? Dia tidak baik seperti ini, tidak baik seperti itu. Lalu bagaimana diri sendiri? Ini dalam.
langsung lihat ke dalam. Kita lupa begitu jauh. Makanya terkadang di saat-saat tertentu, kadang di saat sendiri, saat menyendiri, kadang ingin rasanya itu terlepas daripada persoalan ini dan itu, persoalan orang lain, persoalan yang bermacam-macam di dunia ini. Kita kan ingin rasanya itu terbebas, tidak perlu peduli dengan apa yang ada di luar, cukup fokus saja pada diri sendiri. Tapi ada kalanya juga ya seperti ini. Kalau tidak menyampaikan sesuatu, tidak memberikan suatu pandangan, tidak memberikan suatu hal yang dapat diambil sebagai pelajaran bersama, juga rasanya bagaimana dapat memberikan kemajuan, bagaimana dapat melihat adanya kemajuan dari diri orang lain. Makanya ada usaha juga perlu. Dari satu sisi seperti ini, dari sisi lain juga ada lagi lihat. Orang kalau tidak mendengar, tidak mungkin akan tahu dengan sendirinya. Tidak ada jalan. Semua harus melalui proses daripada mendengar dan melihat itu, yang mana secara garis besar atau secara umumnya disebut dengan kata belajar. Jadi kalau tidak belajar, tidak mungkin tahu. Dan kalau tidak ada yang memberitahukan, tidak ada yang mengajarkan, juga sudah dapat dipastikan bahwa akan sulit sekali untuk memperoleh ilmu. Karena bukan lagi orang-orang yang hidup di zaman ini memiliki karakter yang seperti Sang Buddha. Sang Buddha sendiri pun sebelum mencari tahu kebenaran dengan diri beliau sendiri, beliau pun berguru kepada para guru-guru besar yang terkemuka di zaman itu. Sampai akhirnya ketika beliau telah mencapai titik tertinggi dari ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh guru-guru besar tersebut, beliau pun merasa bahwa itu semua belum cukup untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam dirinya. Masih ada yang belum terjawab, sehingga beliau barulah memutuskan untuk keluar dan mencarinya sendiri sampai akhirnya menemukannya. Dan manusia biasa, manusia yang tidak memiliki bibit bodinya tentunya tidaklah akan dapat mengetahuinya. Nah, makanya di saat kita mengerti akan hal ini, menjadi seorang yang rendah hati terlebih dahulu, menjadi seorang yang mau mendengar, mau belajar, mau tahu dari segala apapun yang disampaikan. Dengar dulu, lalu renungkan setelahnya. Ada manfaatnya, ada kebenarannya, barulah diambil. Jika tidak bermanfaat, tidak benar, maka kita perlu diambil. Nah, ini merupakan hal yang penting. Jadi dari kerendahan hati, kemauan untuk menerima bimbingan, kemauan untuk menerima pelajaran, itulah yang akan menjadi cikal bakal pembentuk kualitas dalam diri seseorang. Jadi kapan seseorang itu menutup dirinya untuk belajar, sekalipun di mulutnya ingin belajar, ingin berlatih, tetapi dari tindakan tidaklah tampak layaknya seorang yang ingin belajar, tidaklah tampak layaknya seorang yang mudah dididik dan dinasihati, maka tidaklah mungkin mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan oleh seorang yang benar-benar belajar. Jadi walaupun tinggal di dunia ini 100 tahun lamanya, tetaplah tidaklah akan menjadi apa-apa. Layaknya sebuah pohon yang akarnya itu telah mati, berdiri seberapa lama pun tidaklah akan
bertumbuh kembang, yang ada hanyalah akan menunggu datangnya angin yang akan meruntuhkannya dan menandai akhir daripada pohon itu dapat berdiri di atas muka bumi. Jadi inilah sebagai salah satu bentuk inspirasi, sebagai salah satu bentuk teguran juga untuk diri kita semua, untuk kita melihat pada diri kita masing-masing mengenai sebenarnya apa saja yang harus kita usahakan secara lebih diprioritaskan, terutama dalam pengembangan kebajikan atau nilai-nilai luhur itu, yang mana bila nilai-nilai luhur itu terkembang di dalam diri masing-masing individu, tentulah kedamaian dan kebahagiaan tidaklah lagi perlu untuk dicari di mana-mana, tidak lagi perlu untuk dipertanyakan di mana keberadaannya, karena ketika sudah menemukan itu di dalam diri, menemukan itu di dalam batin, maka semuanya selesai. Kebahagiaan ada letaknya di sana. Seperti yang Lumpuman katakan kepada Alung Tamahabua. Jadi kemarin ketika masuk ke dalam museum juga ada salah satu momen yang mana di dalam museum itu ditampilkan saat Alung Tamahabua itu bertemu dengan Lumpuman pada saat mendanakan diri beliau sebagai murid, menandakan hidup sebagai murid dari Lumpuman. Lumpuman mengatakan kepada Alung Tamahabua, Anda mencari maga phala dan nibbana. Lumpuman bilang, mencari maga phala dan nibbana, mencari kemana juga mencari tidak akan ketemu. Kalau mau cari maga phala dan nibbana itu carilah di dalam batin, cari di dalam pikiran, terus menerus lihat di sana, terus menerus perhatian di sana, nanti perlahan-lahan akan melihatnya sendiri semakin jelas dan semakin jelas. Ini yang Lumpuman katakan kepada Alung Tamahabua. Karena Alung Tamahabua pada saat mendanakan diri sebagai murid kepada seorang guru itu, Lungta sudah tekadkan bahwa siapapun yang beliau temu, yang beliau rasa itu dapat menjawab pertanyaan beliau atau menjawab tentang apa yang ingin beliau cari sehubungan dengan di mana letaknya maga phala dan nibbana itu, maka beliau akan dengan rela mendanakan hidup beliau untuk menjadi murid dari orang tersebut. Dan beliau memiliki keyakinan di mana Lumpuman itu telah mengetahui di mana letaknya maga phala dan nibbana itu, dan telah mencapai maga phala dan nibbana itu, dan juga mampu untuk menunjukkan bagaimana caranya untuk mencapai maga phala dan nibbana itu. Makanya beliau secara yakin menenangkan hidup untuk mengikuti jalan yang Lumpuman itu jalan. Makanya itu untuk saat ini ketika sampai pada zaman ini, di mana para kru ba'ajan yang secara intens berusaha keras menjaga garis tradisi pati-pati ini, garis tradisi Patipada dari Lumpuman Bhuridato ini, agar tetap terjaga kelestariannya, itu dapat dibilang sebagai suatu hal yang merupakan berkah tersendiri dalam kehidupan kita di zaman saat ini, yang masih dapat menemukan Supatipanno, Uju Patipanno, Nyaya Patipanno, dan Samnici Patipanno, yang merupakan sangka siswa sang Bagawa yang bertindak benar, bertindak lurus, bertindak patuh. Itulah sangka. Ketika sangka yang merupakan siswa sang Buddha itu masih
menjaga Dhamma ini, masih berusaha untuk melihat pada kepentingan dari Dhamma ini lebih tinggi dibandingkan kepentingan dalam hal perolehan keuntungan, apalagi secara pribadi, tentulah di sana sebenarnya masih ada harapan bagi Buddha Sasana ini, bagi Dhamma ini, untuk setidaknya dapat menanjak kembali, dapat meningkat kembali dalam hal pencapaian tertentu di dalam Dhamma, yang mana merupakan akaliko saat manapun, zaman apapun. Sang Buddha telah nyatakan bahwa selagi masih terdapat orang-orang yang menjalankan Arya Magga yang berunsur 8, maka pada saat itu, pada masa itu, pada zaman itu, dunia ini tidaklah akan kosong dari seorang arahat. Dan inilah yang merupakan amata waca, atau ucapan yang tiada matinya. Sampai kapanpun akan terus benar adanya demikian. Dan kita telah memahami ini, telah cukup banyak tahu akan hal ini. Dhamma Sang Buddha seperti apa, riwayat dari Sang Buddha seperti apa, riwayat dari para siswa Arya Sawika seperti apa. Hendaknya berusaha untuk menjadikan beliau-beliau tersebut sebagai panutan, dan jangan lengah serta lalai di dalam menjalani hidup ini hanya karena hal-hal yang boleh dibilang sepele, boleh dibilang tidaklah penting, karena ketidaksukaan terhadap suatu hal, karena ketidaksukaan terhadap seseorang, lantas menjadikan segala macam pintu kebajikan yang tersedia itu tertutup. Itu tentunya sangatlah disayangkan sekali. Tentunya bukankah akan lebih baik jika masing-masing dari kita hidup di dunia ini, hidup untuk berlomba-lomba mengumpulkan kebajikan, berlomba-lomba untuk sampai ke Magga Phala dan Nibbana, berlomba-lomba untuk merealisasi Magga Phala dan Nibbana, dan menunjukkan atau menyatakan kepada dunia bahwa Magga Phala dan Nibbana ini adalah sesuatu yang dapat dicapai di dunia ini. Itulah baru layaknya seorang yang memberikan jawaban atau jaminan terhadap dirinya dengan kenyataan, dengan pencapaian yang dia miliki, tanpa harus memberikan pembenaran dari ucapan. Karena pembenaran segala macam hal-hal yang arahnya lebih kepada memuji diri sendiri, layaknya siput yang memuji ekornya, sebenarnya itu boleh dibilang tidak seorang pun ingin mendengarnya. Karena siapapun tentunya ingin melihat bukti, ingin melihat bagaimana yang tampak sebenarnya, bukan dari apa yang diucapkan. Karena apa yang diucapkan belum tentu sama dengan kenyataannya. Nah, jadi untuk hari ini mungkin ini saja yang dapat dititipkan sebagai poin-poin yang kiranya dapat diambil sebagai penegur diri untuk lebih melihat pada sisi di mana pentingnya belajar itu, agar kita semua semakin berkembang dan semakin maju lagi serta berkualitas dalam menjadi seorang siswa yang telah menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya, semoga hari ini merupakan hari yang baik bagi kita semua. Akhir kata untuk hari ini, salam sejahtera, dan semuanya semoga semakin bertambah
lebih bijaksana lagi di dalam menyikapi berbagai hal yang ditemui di dalam kehidupan yang tidak pasti ini.